Record ya Bapak Ibu. Oke, Puskesmas dari Aiknatolu sudah hadir, mantap. Oke, tanpa memperpanjang waktu, di sini kita juga sudah kedatangan Mbak Putri dari. Oke, kita sudah kedatangan Dokter Nurhalina Afriana dari Subdit HIV Kemenkes. Apakah sudah hadir? Kayaknya sudah hadir. Oke, selamat pagi Ibu Afriana dan Mbak Zahra Elia Putri, Mbak Zahra Eka Putri dari Subdis HIV juga, Kemenkes sudah hadir. Selamat pagi Bu Afri dan Mbak Zahra. Mbak Selamat Zahra. pagi. Oke. Pagi, Mbak. Selamat pagi, Mbak. Jadi untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, sebelum nanti Mbak Putri menyampaikan paparannya, mungkin diawali dulu oleh Kak Dia, Ibu Dia sebagai PPHIV dari Dinkes Provinsi Sumatera Utara yang akan menyampaikan sedikit materinya. Kepada Ibu Dia, waktu dan Zoom-nya kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Anggi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bu Afri dan Mbak Putri yang sudi meluangkan waktunya untuk memberikan kita nanti tentang kita di sini diskusi tentang pemakaian regimen ARV anak. Karena dari laporan yang kami lihat masih banyak layanan PDP yang menggunakan regimen dewasa untuk pemberian obat ARV kepada anak. Di sini saya akan coba menyampaikan sedikit tentang situasi data HIV anak di Sumatera Utara. Izin share screen ya Mbak Anggi. Ini nggak bisa, ini nggak bisa gitu. Terima kasih. Berikut data jumlah kasus anak ODIF on ART di tahun 2024. Bisa kita lihat dari 33 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Itu ada 21 kabupaten kota yang mempunyai ODIF di bawah usia 15 tahun. Itu yang paling banyak adalah di Kota Medan sebanyak 125 ada ya anak dengan HIV/AIDS. Kemudian diikuti di Kabupaten Toba sebanyak 23, kemudian ada Deli Serdang sebanyak 16. Jadi ada 21 kabupaten kota dengan anak dengan HIV/AIDS di bawah 15 tahun. Kemudian bisa kita lihat, kita rincikan, di sini kita bagi dengan 3 kategori, yaitu ada yang 1-3 tahun, 4-10 tahun, kemudian ada 11-15 tahun. Karena kami melihat di PMK itu ada regimen ARV anak untuk anak di bawah 3 tahun, kemudian di atas 3 tahun. Jadi di sini kita lihat di Asahan itu ada 3, kemudian di Batubara ada 1 orang, di Dairi ada 1, di Deli Serdang ada 16, di Kabupaten Karo ada 1 orang, kemudian di Kota Binjai ada 1 orang, di Kota Medan ada 125, di Padang Sidimpon ada 4, dengan kategori 1-3 itu ada 1, 4-10 tahun itu ada 1 orang, kemudian 11-15 itu ada 2 orang. Kemudian tadi ya kalau di Medan itu yang di bawah 3 tahun itu ada 15, 4-10 tahun itu ada 51 orang, kemudian yang 11-15 tahun itu ada 59 orang.
Selanjutnya di Kota Pematang Siantar ada 8 ada, kemudian di Sibolga ada 3, di Tebing Tinggi juga ada 3, Labuhan Batu ada 3, Labuhan Batu Selatan ada 1 orang, Labuhan Batu Utara ada 1 orang, di Kabupaten Nias ada 5, di Samosir ada 1, dan di Serdang Bedagai ada 4. Simalungun juga ada 3, Tapanuli Selatan 1, Tapanuli Utara 1, di Kabupaten Toba ada 3. Jadi total ada di Sumatera Utara di Juni 2024 itu ada 209 orang, dengan usia 1 sampai di bawah 3 tahun itu ada 25 orang, 4 sampai 10 tahun ada 97 orang, kemudian 11 sampai 15 tahun ada 87 orang. Kemudian kalau kita lihat dari regimen ARV yang digunakan di masing-masing kabupaten, kita bisa melihat ada beberapa yang menggunakan regimen ARV anak. Karena dulu itunya kita pakai di Duviral Nevirapin yang FDC. Jadi sampai sekarang kebanyakan juga menggunakan Duvinevi tapi dengan sediaan dewasa yang digerus. Mungkin nanti di sini ada Bu Afri dan Mbak Putri yang mungkin bisa menyampaikan apakah regimen ARV yang selama ini dipakai oleh layanan untuk anak ini sudah tepat ataukah harus kita sesuaikan dengan sesuai dengan PMK 23 tahun 2022. Nanti kami mohon masukannya dari Mbak Afri dan Mbak Putri. Kemudian ini juga di Karo juga, di Binjai, kemudian di Medan juga. Jadi di sini juga kami menyampaikan bahwa rata-rata layanan tidak mau menggunakan Lopinavir yang jenis saset dengan alasan tidak banyak anak yang tidak mau menggunakannya karena terasa pahit ya, karena satu anak juga bisa menggunakan sekali minum itu ada beberapa saset. Jadi kita bisa melihat di sini kebanyakan tidak mau menggunakan yang Lopinavir jenis saset. Ini bisa kita lihat Kota Medan juga masing-masing layanan bisa dilihat. Samosir di sini tadi ada satu orang ada, tetapi tidak disebutkan memakai regimen ARV anak. Nanti mungkin dari Kabupaten Samosir bisa menyampaikan selama ini memakai regimen apa untuk kasus HIV anaknya. Bisa dilihat. Kemudian di sini kami sampaikan stok regimen ARV anak di Dinas Kesehatan Provinsi Sumut per Juli 2024. Jadi tujuan kita mengadakan Zoom meeting ini juga supaya nanti setelah kita mendengarkan penjelasan dari Bu Afri dan Mbak Putri, tidak ada lagi kami harapkan di kabupaten kota atau layanan yang menolak apabila kita mendistribusikan obat ARV yang sesuai dengan PMK 23. Yang kecil, suara Ibu. Suaranya nggak kedengaran. Sudah kedengaran, Mbak? Ini ada Abacavir Lamivudin yang 120 mili per 60 mili. Kita mempunyai stok 669. Expired date-nya itu di tahun 2027. Kemudian ada Duviral yang 60 per 30. Kita punya stoknya 300 dengan expired date-nya di 2026. Kemudian kita punya Lopinavir 100 per 25 sebanyak 58 botol. Di expired-nya di September 2025. Kemudian kita punya Lopinavir 40 per 10 sebanyak 252 botol. Expired kotak ya, expired-nya Oktober 2025. Dan kemudian ada Jidofudin sirup untuk profilaksis bayi sebanyak 44 botol. Expired-nya di Januari 2025. Ini nanti mungkin kalau regimen anak berdasarkan PMK 23 tahun 2022, nanti mungkin bisa kita mohonkan kepada Mbak Putri dan Bu Afri untuk menjelaskan lebih lanjutnya tentang pilihan regimen ARV lini pertama, baik pada anak di bawah 3 tahun, 3 sampai 10 tahun, ini anak 3 sampai 10 tahun dan anak kurang dari 3 tahun. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Anggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Baik, Ibu Diah, terima kasih banyak untuk paparannya. Seperti yang tadi sudah disebutkan, bahwa masih ada penggunaan regimen obat untuk dewasa yang dilakukan pada anak. Mungkin
pertemuan ini dapat membantu kita ya Bapak Ibu untuk kembali menggunakan regimen untuk anak sesuai dengan ketentuannya. Baik, selanjutnya dari paparan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Putri dari tim kerja HIV Kemenkes. Mbak Putri, apakah sudah siap, Mbak? Ya, Mbak Anggi. Izin Mbak Mbak Anggi Putri? izin. Iya, Mbak. Mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu oleh Ibu Afri atau Ibu Indah dari tim kerja HIV, Mbak Anggi. Baik. Izin Bu Apri, Bu Indah, waktu dan tempatnya diperkenankan. Terima kasih. Kita lanjut aja, waktunya juga efisien karena kita tahu teman-teman di layanan juga masih pasti ada kegiatan, pekerjaan harus diselesaikan. Jadi mungkin bisa lanjut aja, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Mohon izin. Mbak Anggi, saya izin share screen ya. Siap, Mbak Putri. Silakan. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Putri mewakili tim kerja HIV dan PIMS. Kami diminta untuk sedikit refreshing ya Bapak dan Ibu, dan mungkin nanti kita diskusi saja ya sesinya, bukan untuk memaksakan sesuatu hal, tapi mungkin kita buka ruang diskusi aja lebih banyaknya ya Bapak dan Ibu. Ini kami sampaikan obat antiretroviral secara umum tidak hanya pada anak tapi juga pada dewasa, mungkin yang ada update-nya atau apa gitu ya, kami akan sertakan juga di dalamnya. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, Bapak dan Ibu, saat ini kita memiliki Permenkes nomor 23 tahun 2022 sebagai panduan dan acuan kita dalam melakukan treatment atau pengobatan untuk ODIF ya. Nah, di mana pilihan pertama regimen untuk dewasa saat ini kita adalah TLD dan regimen alternatifnya adalah TLE. Nah, untuk TLD pada ODIF yang terinfeksi TB juga perlu ada tambahan DTG setelah 12 jam mengkonsumsi obat TLD. Sebagai informasi juga ke depannya, karena kami juga berencana untuk melakukan simplifikasi regimen, maka pasien-pasien yang menggunakan sediaan lepasan untuk TLD dan TLE nanti akan kami konversi semua ke dalam FDC. Sehingga penyediaan untuk obat lepasan nantinya akan kami minimalkan 2-5% dari pengguna TLD, TLE yang sediaan FDC. Nah, ini kita juga ada transisi nevirapin yang sebetulnya direncanakan di 2024 awal itu kita semua sudah tidak lagi menggunakan nevirapin karena satu dan lain hal serta pertimbangan stok yang masih cukup banyak di daerah, sehingga kami memperpanjang transisi ini sampai akhir 2024. Jadi harapannya di 2025 nanti kita semua sudah beralih dari nevirapin ke obat penggantinya. Obat penggantinya pilihan utamanya TLD, tapi jika tidak bisa menggunakan TLD, maka nevirapinnya saja yang perlu diganti ke obat dolutegravir. Ini untuk pasien dewasa seperti itu. Kemudian untuk pasien anak saat ini pilihan utama untuk pasien anak di bawah 3 tahun, pilihan utamanya adalah abacavir atau zidofudin dengan lamivudin dan lopinavir dan ritonavir. Kita semua tahu ya Bapak dan Ibu, untuk anak-anak yang usianya di bawah 3 tahun pasti berat badannya itu sangat rendah ya, sekitar mungkin 7-8 kg mungkin ya. Sehingga kami di pusat dengan rekomendasi dari panel ahli IDAI juga menyediakan sediaan yang dosisnya juga rendah dan tepat untuk anak-anak di bawah 3 tahun. Lalu ini juga ada regimen alternatifnya abacavir atau zidofudin masih sama ya dengan lamivudin, hanya berubah di belakangnya ya, di regimen ketiganya atau di obat pilihan ketiganya. Jadi diganti dengan dolutegravir.
Eh, ini untuk anak-anak yang di bawah 3 tahun ya Bapak dan Ibu. Lalu bagaimana untuk anak-anak yang usianya 3 sampai 10 tahun? Nah, untuk anak-anak yang terdiagnosa di usia 3 sampai 10 tahun, maka pilihan utama atau regimen pilihan utamanya adalah zidofudin dengan lamivudin dan efavirenz. Nah, untuk alternatifnya zidofudinnya bisa diganti dengan abacavir, efavirenznya bisa diganti dengan dolutegravir atau bisa juga dengan tenofovir, emtricitabine dengan efavirenz atau dolutegravir. Nah, ini obat-obatan yang saat ini ada di Indonesia ya, Bapak dan Ibu, untuk yang atas, yang kuning atas itu adalah sediaan untuk dewasa dan remaja, di mana obat-obatan ini hampir semuanya sudah memiliki izin edar di Indonesia, sehingga kita melakukan penyediaannya melalui dana dari APBN atau dana dari pemerintah pusat. Lalu untuk kuning di bawahnya ini adalah ARV untuk sediaan anak, di mana ada beberapa yang kami merah-merahkan ini ya Bapak dan Ibu. Bentar, yang lopinavir 100, ritonavir 25 ini sudah ada izin edarnya. Saat ini disediakan oleh PT Samparindo yang mungkin akan tersedia di bulan Oktober 2024. Lalu untuk zidofudin 100 ini juga sudah ada izin edarnya dengan penyedianya PT Kimia Farma. Nah, ini yang sediaan-sediaan yang dosisnya tepat untuk anak-anak itu hampir semuanya kami datangkan dengan proses impor karena belum ada izin edarnya di Indonesia. Dan hampir semuanya ini kami adakan dengan bantuan dana hibah. Nah, ini yang efavirenz 200 ini yang juga sebetulnya sudah ada izin edar, namun karena penyediaannya hanya satu ya di India, sehingga ini juga mempersulit kita dalam melakukan proses pengadaannya. Nah, Bapak dan Ibu, ini abacavir lamivudin sediaan anak ya, dispersible. Jadi dia larut dalam air, tidak berasa seperti itu ya Bapak Ibu. Ini juga kami sertakan tabel untuk dosisnya Bapak dan Ibu, sehingga jika anak-anak ini berat badannya sudah di atas 25 kg, memang kami sarankan untuk menggunakan yang sediaan dewasa ya, yang abacavirnya itu sediaan 300 mg. Jadi dua kali satu ya. Satu tablet di pagi, satu tablet di sore atau malam hari, karena dosis perharinya itu 600 mg untuk abacavir, lamivudinnya 300 mg. Ini jika anak-anak tersebut sudah di atas 25 kg. Tapi jika anak-anak tersebut masih di bawah 25 kg, silahkan Bapak dan Ibu bisa menggunakan sediaan yang dispersible sesuai dengan tabel yang ada di layar ya. Seperti itu. Jadi kalau beratnya 10 kg sampai 14 kg itu dosisnya 2 tablet per hari untuk obat dispersible. Nah, ini untuk yang granul Bapak dan Ibu, sama seperti yang abacavir tadi, ini memang kami sediakan untuk bayi-bayi kecil-kecil ya, yang berat badannya itu sangat kecil ya. Di sini ada juga tabel untuk dosis sesuai dengan berat badan. Kita ambil coba angka tengah ya, atau berat badan di tengah ini 10 kg sampai 13,9 kg. Anak tersebut atau anak bayi belum ya, bayi itu di bawah 3 sampai 5 cm. Anak tersebut butuh 4 saset di pagi hari dan 4 saset di malam hari, seperti itu. Nah, ini untuk yang sediaan lopinavirnya 100. Jadi kalau tadi banyak sekali Mbak Putri, 4 di pagi, 4 di malam gitu kan sasetnya, jadinya nanti rasanya rasa buburnya rasa obat gitu ya. Atau jusnya si bayi itu rasa obat. Nah, kalau berat badannya sudah di 10 kg sampai ke 10 kg ke atas gitu ya, Bapak dan Ibu bisa memilih lopinavirnya yang sediaan 100 mg gitu, yang tablet. Jadi 2 tablet di pagi hari dan 1 tablet di malam hari. Jadi memang untuk
lopinavir yang granul, yang saset, yang sediaan 40 mg per 10 mg, itu Bapak dan Ibu bisa untuk pilihan bayi-bayi atau anak-anak yang berat badannya di bawah 10 kg. Kalau sudah di atas 10 kg, bisa memilih dengan yang sediaan 100 mg. Nah, ini untuk zidofudin, lamivudin yang dispersible. Ini juga sama, ini untuk anak-anak yang berat badannya di bawah 25 kg bisa menggunakan sediaan yang dispersible ini yang 60 mg per 30 mg. Kalau tadi cerita Budiah, ada yang menggerus ya dari sediaan Duvira dewasa. Setahu kami dari dokter anak atau panli anak itu tidak merekomendasikan untuk menggerus sediaan FDC Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi kalau Duviral itu kan sediaannya FDC ya, zidofudinnya 300 mg, kemudian lamivudinnya 100 mg, terus kita gerus gitu, kita potek dulu, kita gerus. Nah itu tidak direkomendasikan karena khawatirnya campuran zidofudin dengan lamivudin di dalam tablet tersebut itu tidak rata gitu. Jadi nanti ada dosis yang kelebihan, ada dosis yang kekurangan gitu ya. Jadi dikhawatirkan underdose atau ketinggian dosisnya seperti itu Bapak dan Ibu. Ini juga sama jika anak-anak sudah di atas 25 kg, kami menyarankan juga menggunakan yang sediaan dewasa tadi ya. Seperti ini kan strength of adult tablet itu 300 mg per 150 mg. Ini eligible atau memenuhi syarat. Baru bisa diberikan sediaan yang zidofudin, lamivudin dewasa atau yang kita kenal dengan nama Duviral. Nah, ini untuk dolutegravir 10, ini obat baru ya Bapak dan Ibu. Obat ini kita gunakan sebagai alternatif. Tadi di Permenkes sudah kami sampaikan, jika ada anak yang tidak bisa menggunakan lopinavir gitu ya, bisa menggunakan sediaan dolutegravir untuk yang di bawah 3 tahun. Sama nih, anak-anak yang di usia 3 tahun ke atas yang tidak bisa menerima sediaan efavirenz, bisa diberikan regimen atau obat alternatifnya dolutegravir. Nah, ini juga kami sediakan yang sediaan kecil ya, 10 mg dispersible. Jadi, anak-anak yang berat badannya juga di bawah 25 kg itu bisa diberikan dengan yang sediaan 10 mg dolutegravirnya. Nah, ini antiretroviral sebagai profilaksis bayi. Bapak Ibu juga perlu tahu bahwa kami di pusat menyediakan obat-obatan sediaan sirup untuk profilaksis. Ini memang semua provinsi kami alokasikan atau kami dropping. Jadi provinsi sebenarnya nggak minta, tapi kami lakukan dropping. Karena obat ini baru dan mungkin ada beberapa layanan yang nggak tahu ya kalau ternyata ada obat profilaksis sediaan sirup nih di pusat. Sehingga kami coba alokasikan ke provinsi dan harapannya provinsi juga dapat melakukan distribusi obat ini sampai ke tingkat layanan. Nah, siapa sih sasaran-sasarannya? Sebetulnya jika mau lebih efektif untuk profilaksis ini, Bapak Ibu di provinsi ini bisa mendistribusikan ke layanan yang melayani persalinan Ibu ODIF gitu ya. Jadi atau udah ada datanya nih, berapa sih Ibu hamil ODIF yang ada di Kabupaten ABC gitu ya. Nah, itu bisa disiapkan dulu nih profilaksisnya karena kan profilaksis itu kita tahu bersama ini efektif di 72 jam ya. 72 jam ke bawah. Kalau sudah lewat 72 jam kan akhirnya tidak efektif lagi ya Bapak dan Ibu. Sehingga ini harus ada dulu gitu. Jangan nunggu bayinya lahir dulu baru nyari nih profilaksisnya ada di mana. Nah, itu takutnya menjadi tidak efektif. Kami ada sediaan untuk zidofudin. Nah, ini semua bayi yang lahir dari Ibu ODIF itu diberikan terapi profilaksis zidofudin selama 6 minggu ya. 6 minggu diberikan zidofudin. Nah, ini di brosurnya ini ada berapa sih dosisnya, berapa tetes, berapa mili gitu ya Bapak dan Ibu. Ini saya coba cari-cari di browsing-browsing karena kemarin beberapa provinsi juga tanya berapa sih dosisnya Mbak. Nah, ini saya coba browsing tapi jika ingin lebih jelas ada di brosur nih. Brosurnya ada di setiap botol si obat tersebut. Nah, kemudian kalau bayi tersebut
ternyata diberi ASI oleh ibunya yang ODIF, maka tambahan profilaksisnya adalah selain zidofudin ini, kita tambahkan dengan nevirapin. Ini juga sama, ada dosisnya ada di dalam brosur. Silahkan Bapak dan Ibu nanti bisa pelajari di dalam brosur ya untuk dosis lengkapnya. Itu saja mungkin dari kami, Mbak Anggi. Mungkin nanti kita bisa buka ruang diskusi ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih banyak Mbak Putri untuk penjelasannya. Sangat jelas ya Bapak Ibu bahwa tadi ada beberapa hal yang bisa di-highlight, terutama terkait obat untuk bayi atau anak itu kalau bisa jangan digerus karena takutnya kombinasi regimen di dalam obat tersebut membuat overdosis atau malah dosisnya kurang. Tadi juga sudah dijabarkan ada beberapa regimen anak yang sudah disediakan oleh pusat supaya distribusinya lebih gampang untuk bayi dan anak. Maka dari itu untuk mungkin di kepala kita udah banyak nih pertanyaan-pertanyaan terkait regimen anak dan bayi ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, untuk saat ini kita sediakan 3 dulu mungkin ya, 3 penanya yang boleh mungkin langsung open mic atau memberikan emoji raise hand supaya bisa kita panggil. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan 3 penanya dulu. Ya Kak Nova, ada yang mau ditanya Kak? Iya, selamat pagi Bu Anggi dan Dokter Putri. Hanya satu ini tadi agak terpotong ya dengarnya mengenai profilaksis yang tadi untuk ibu yang melahirkan ya dengan HIV. Nah, ingin saya perjelas tadi untuk pemberian profilaksisnya ini berapa lama diberikan ke bayi? Oke, ini Mungkin saya itu langsung aja, jawab Bu. atau gimana Mbak Anggi? Boleh langsung jawab aja Mbak. Terima kasih, Bu. Oke Mbak Putri, boleh dijawab Uh-uh. pertanyaannya Mbak, silahkan. Saya nggak bisa share screen ya Mbak Anggi, izin. Oh, sebentar ya Mbak. Oke Mbak Putri, sudah bisa share screen Mbak? Oke, terima kasih Ibu. Siapa tadi? Ibu Nova ya. Ibu Nova izin. Saya bukan dokter. Kebetulan saya adalah tim logistik untuk program Oh iya, HIV Ibu. oh iya ya, Izin Bu. Ibu. Ya, jadi Ya. untuk profilaksis bayi ya. Jadi dari bayi yang lahir dari Ibu ODIF gitu ya. Kan profilaksisnya zidofudin. Nah, zidofudin ini kita berikan selama 6 minggu. Jadi 6 minggu itu Oh, harapannya si bayi sudah bisa diperiksa EID ya untuk oh, penegakan diagnosa. Tapi kalau misalnya belum bisa kita lakukan EID, sebetulnya memang profilaksis ini hanya cukup untuk 6 minggu saja. Nah, zidofudin oh, ini. iya. Ya, 6 minggu Arti, saja stop gitu. artinya seperti Hmm, kami yang masih jauh untuk pelayanan EID-nya kan, Bu. Berarti hanya 6 minggu dia ya? iya, memang Iya, Bu. Oh, iya. dosis maksimal memang harus diberikannya hanya selama 6 minggu, Ibu, untuk yang Oke, Bu. zidofudin ini. Nanti mungkin ada Ah, tambahan juga ya dari Ibu Afri. Nah, kalau nevirapin mm, ini, mohon maaf, mohon izin, setahu saya memang diberikannya selama bayi itu diberikan ASI oleh ibunya. Jadi selain zidofudin, untuk bayi yang diberikan ASI oleh ibunya itu ditambah dengan nevirapin gitu. Tapi setahu saya untuk nevirapinnya lanjut sampai eh, pemberian ASI-nya stop gitu ya. Nanti mungkin Ibu Afri bisa menambahkan atau mengkoreksi saya ya Ibu ya. Seperti itu Bu Nova. ya, makasih, Bu. Ya, Iya,
Ya, makasih Bu, sudah ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan profilaksis ya untuk yang kalau dia tidak tidak pakai ASI itu bisa memakai Zidofudin, tetapi kalau dia ASI harus ditambah dengan nevirapin. Tetapi kembali lagi dengan saat ini kan kita sudah ada EID, Early Infant Diagnosis, sehingga pada 6 minggu syarat untuk salah satu EID itu adalah itu sudah bisa diperiksakan early infant diagnosis darahnya untuk dibilang untuk diketahui apakah anaknya terinfeksi atau tidak. Jadi kalau tidak pakai ASI, tentunya sudah ketahuan ya dia tidak terinfeksi atau enggak setelah 6 minggu karena biasanya 6 minggu itu antibodi dalam tubuh si bayi sudah rendah sekali sehingga saatnya untuk diperiksa EID. Tetapi kalau pada bayi yang menyusui, pemeriksaan early infant diagnosis EID ini akan diulang kembali pada saat sudah berhenti menyusui. Karena dikhawatirkan dalam waktu menyusui itu bisa terjadi terinfeksi anaknya. Tetapi walaupun demikian, biasanya konsekuensi untuk yang menyusui selalu diinformasikan bagaimana cara menyusui yang benar. Seperti itu ya Ibu Bapak, sehingga kalau untuk EID saat ini kan juga kita tadi ada Zoom EID ya. EID ini juga kita dibiayai, didukung untuk pengiriman transport pemeriksaannya yang bisa mungkin diklaim ya. Cara klaimnya silakan tanya kabupaten kota atau provinsi. Terima kasih Ibu Bapak. Baik Bu Afri, terima kasih banyak Bu Afri sudah dijelaskan. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa regimen profilaksisnya dipakai untuk bayi, Zidofudinnya selama 6 minggu maksimal, yang kemudian disarankan langsung dilakukan pemeriksaan EID ya Bapak Ibu. Nah, benar juga untuk EID sendiri itu saat ini gratis dan untuk Sumatera Utara itu pemeriksaannya dilakukan di Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Dan biaya pengirimannya itu dapat diklaim ke provinsi dengan melengkapi nanti ada beberapa dokumen pelengkap yang perlu disertakan dalam proses pengirimannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila masih ada pertanyaan kami tampung Bapak Ibu. Jangan sungkan-sungkan, mumpung pakarnya ada di sini, jadi lebih detail dan lebih paham nih terkait penggunaan regimen anak. Yang ingin bertanya boleh segera raise hand Bapak Ibu, atau boleh open mic-nya atau langsung dituliskan di kolom chat juga nggak apa-apa. Untuk materinya Mbak Putri, terima kasih banyak Mbak Putri, PPT-nya udah dikirim di kolom chat bagi Bapak Ibu yang membutuhkan. Tadi ada beberapa yang nanya boleh sharing materinya. Materinya sudah di-share Mbak Putri di kolom chat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, silakan ditanya karena kami melihat dari paparan Mbak Diah tadi, Bu Diah, ada yang menggunakan nevirapin ya. Wajar karena memang sampai dengan akhir 2024 ini sebenarnya kita berharap sudah tidak menggunakan nevirapin tapi menggunakan regimen yang sesuai dengan yang dipaparkan oleh Mbak Putri di mana itu adalah rekomendasi IDAI. Ketika kita mengupayakan obat ini, obat-obat ARV yang anak itu semuanya adalah rekomendasi IDAI. Jadi kami berharap dengan adanya rekomendasi IDAI ini juga menjadi bisa diteruskan untuk penggunaannya pada anak dengan HIV. Sehingga obat-obat ini memang mempunyai efek samping yang ringan karena sudah direkomendasikan. Kalau ya silakan. Izin Bu Afri, mohon disampaikan juga ke teman-teman ya Mbak Afri karena selama ini banyak sekali layanan begitu kami mau mendistribusikan yang Lopinavir khususnya yang 40/10 sediaan saset
Banyak yang menolak Bu Afri. Mungkin boleh di sini disampaikan tips apa triknya sehingga anak itu tidak keberatan untuk mengkonsumsi ARV yang jenis lopinavir 40/10 miligram. Iya, terima kasih Bu Badia. Keluhannya apa? Rata-rata mengeluh rasanya, Bu. Ya, rasanya pahit begitu. Memang ya agak sulit ya, tapi memang ini adalah rekomendasi, mungkin bisa pengalaman beberapa yang sudah pernah memberikan, mungkin bisa bercerita untuk pemberian obat ini, apakah dicampur dengan bubur atau pisang atau bagaimana. Tapi memang ini adalah rekomendasi ide yang dulu memang kita sulit ya untuk mendatangkannya, tetapi karena memang eh, rekomendasi kita upayakan sehingga obat ini hadir di antara kita sebagai regimen yang memang cukup baik untuk anak-anak. Jadi eh, kayaknya memang kita kalau untuk obat pahit memang harus diupayakan tetap Mbak Diah, karena nggak kita ini yang terbaik obatnya. Karena kalau kita masih pakai nevirapin, tahu sendiri nevirapin itu sebenarnya sudah phasing out ya. Apalagi ada di gerus itu memang nggak sesuai dosisnya. Jadi besar harapan untuk orang tua ataupun pendamping anak ini yang kita upayakan untuk mampu memberikan obat yang di lopinavir ini. Mungkin bisa sampai pakai pisang atau apa, atau mungkin dari teman-teman ada yang sudah memberikan, bisa memberikan informasi kan kepada kita yang hadir di sini, silakan. Dokter, saya mau menanyakan dok, saya dari Rumah Sakit Haji, mau nanyakan untuk lipnavir yang 40/10 miligram tadi, itu untuk dosisnya eh, di situ diterapkan tidak ini saya tadi belum lihat untuk dosis anak ya untuk liponavir. Terus eh, saya menanya itu kan katanya tadi obatnya pahit ya. Gimana kalau seandainya dok kita campurkan dengan sirup boleh enggak gitu? Kalau ini ya anak-anak 3 tahun mungkin kan lebih suka rasa manis. Kalau liponavirnya tadi yang saset tadi dicampurkan dengan sirup boleh enggak gitu dok? Makasih dok. Ya, izin Dokter Afri mungkin boleh direspon dok. Ini dari salah satu teman kita Mbak Elvi di layanan Rumah Sakit Haji Medan. Beliau mempertanyakan boleh nggak nih tipsnya kalau dicampurkan dengan sirup, apalagi itu manis gitu dok. Mungkin boleh bantuan jawabannya dokter. Terima kasih. Iya, sebentar. Karena memang ini sebenarnya dari layanan sudah ada yang pernah pakai nggak ini? Kita belum ada dokter makanya belum lihat ya ininya ya bentuknya istilah saset itu gimana, aturan pakainya gimana kita belum lihat gitu. Iya. Nah, sudah pernah. Gimana coba sampaikan. Yang ini sudah pernah kami distribusikan, Bu. Tapi rata-rata untuk kami mau mendistribusikan selanjutnya banyak terjadi penolakan seperti itu dengan alasan yang rasanya ini banyak anak yang nggak mau meminumnya sehingga termasuk nanti mungkin Bu Medriana dari YPADA ya Yayasan Peduli Anak bisa menyampaikan sehingga mereka kemarin meminta sediaan yang lopinavir ritonavir yang 125 mili tadi Bu Afri gitu. Untuk menggantikan yang sediaan saset ini. Mungkin Kak Medriana boleh sampaikan Kak? Ada Kak Medriana ya? Oke, selamat pagi dokter-dokter, Kak Dia, semuanya. Salam kenal, nama saya Mendriana. Izin sharing, dokter-dokter, izin sharing. Kebetulan saya adalah pendamping anak dengan HIV di Kota Medan, dan saya juga adalah salah satu orang tua yang memiliki anak dengan HIV.
Jujur kalau untuk penggunaan lopinavir dan ritonavir yang granul, saya sendiri aja sebagai orang dewasa dokter jujur nggak sanggup. Karena pahitnya itu melebihi pahitnya kehidupan. Sementara kita tahu dosis yang akan diberikan kepada anak itu 4 saset. Pahit kali, pahit kali. Jadi karena kita kemarin ada kebetulan anak dari penyambungan mengkonsumsi ARV jenis itu, dosis 1 bulan habisnya nggak sampai 2 minggu karena dimasukkan, dimuntahkan, bahkan dikasih dengan sirup sekalipun dimuntahkan karena saking pahitnya. Itulah kenapa banyak anak-anak yang tidak berminat untuk mengkonsumsi itu. Saya sendiri pernah coba 4 hari rasa pahitnya itu nggak hilang, lengket di lidah gitu. Jadi makanya kenapa banyak yang menolak karena itu tadi pahitnya itu melebihi pahit dari kehidupan. Itu sharing pertama yang saya mau sampaikan. Yang kedua, tadi saya mengikuti sediaan abakavir lamivudin yang dosis anak yang wanginya seperti permen karet itu, dosisnya saya lupa. Di layanan nggak ada itu Kak dia, khususnya Adam Malik, nggak ada obat itu. Saya nggak tahu apakah tidak disarankan atau gimana, atau memang mereka yang nggak mau mengapa, saya kurang tahu. Tapi itu tidak ada, karena kebetulan anak saya dulunya mengkonsumsi itu, tapi sudah hampir 2 tahun terakhir sudah menggunakan dosis yang obat yang dewasa punya. Gitu. Jadi kosong, nggak ada yang abakavir lamivudin yang dosis anak punya, nggak ada. Kalau di Adam Malik kebetulan saya aksesnya di Adam Malik. Kira-kira seperti itu Kak dia, dokter-dokter yang ada di room ini, sedikit sharing yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kalau berdasarkan literatur yang kami baca, kalau bisa itu sebenarnya jangan dengan sirup atau apalagi dengan teh ya, karena ini obat antivirus akan berkurang untuk bagaimana efek untuk virusnya. Tetapi ini bisa disiasati dengan madu ya. Kalau masih dengan madu masih boleh Bapak Ibu sekalian. Tapi ini juga akan menjadi bahan masukan kami ya nanti untuk IDAI. Karena kami kan biasanya akan ada pertemuan rutin minimal 6 bulan sekali dengan IDAI, akan menyampaikan juga masukan-masukan seperti ini untuk terkait keluhan-keluhan yang didapat dari lapangan. Terima kasih Bu Bapak. Terima kasih banyak Dr. Afri dan Kak Medriana dari YPRA. Tadi juga Mbak Elvi dari Rumah Sakit Haji mungkin sudah sedikit terjawab ya Kak, bahwa obat yang ini LPVR untuk dosis anak yang granula, kalau bisa jangan digabung dengan gula ataupun sirup, tapi masih bisa dibantu untuk mengurangi rasa pahitnya menggunakan madu, campuran madu, kurang lebih seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin, atau Mbak Elvi? Izin Mbak Anggi menambahkan ya, jadi Bapak Ibu, jadi salah satu kenapa tadi kan Bu Medriana menyebutkan bahwa ada sediaan abakavir itu selama ini belum ada di Adam Malik. Jadi salah satu tujuan kami untuk melakukan Zoom meeting ini karena kami mengalami kesulitan juga. Begitu kami menawarkan obat-obat ini, banyak kabupaten kota yang tidak mau gitu untuk menerima sediaan jenis obat ARV yang baru ini. Jadi harapan kami dengan adanya Zoom meeting ini, makanya mohon Bapak Ibu di PPHIP Kabupaten Kota, juga Bapak Ibu tim layanan PDP di Sumatera Utara, betul-betul kalau ada pertanyaan mengenai ARV anak ini, mumpung di sini ada yang lebih kompeten untuk menjawab, manfaatkan kesempatan ini karena harapan kita kan ke depannya anak-anak bisa menggunakan sediaan ARV yang sesuai dengan yang direkomendasikan PMK 23 tahun 2022. Begitu Bu Madriana. Makanya selama ini obatnya ada di provinsi tetapi di layanan tidak ada karena tidak adanya permintaan, dan kabupaten juga kota juga begitu mau kita distribusikan kebanyakan menolak. Terima kasih.
Terkadang kan Mbak Dia, kita tidak mengampra karena kita tidak tahu obat yang disediakan di provinsi itu apa aja yang sudah di dropping ke kabupaten kota. Kayak Ya, kemarin untuk Jidofudin aja kita ini kan kehabisan. iya Kita Bu, beli Mbak itu Kak yang Elvi, itu sebenarnya setiap ada stok logistik di Dinas Kesehatan Provinsi itu sebenarnya udah selalu kami share di grupnya PPHIP Kabupaten Kota dengan harapan supaya di share ke layanan PDP. Tapi pun begitu yang lalu tidak usah lagi kita bahas ya. Jadi ke depannya ini mudah-mudahan dengan adanya Zoom ini bermanfaat, jadi kita bisa tahu apa-apa aja obat-obat yang dibutuhkan di layanan kita. Seperti itu ya Kak Elvi. Inilah kita nonton. Izin Bu Oke, Dia, Mbak Dia. izin Bu. Silakan Boleh, Pak Nahampun. iya. Untuk kasus ODIP anak ini, sebaiknya di tempat ibunya ngambil ARV atau gimana sebaiknya dibuat ya? Di tempat At- ibunya mengambil obat aja, Pak. Nggak usah di proyek yang khusus puskesmas yang layanan ARV anak seperti itu, nggak usah. Tidak, Pak. Di semua Oh, layanan PDP harusnya sudah bisa gitu. Kecuali anaknya dengan kondisi klinis yang membutuhkan perawatan misalnya di rumah sakit seperti itu, Pak. Atau mungkin ada seperti itu. masukan dari Bu Afri, Mbak Putri, dan Mbak Novi ya tadi ada juga di sini. Bu Afri mungkin Bu. Terima kasih Silakan Mbak Dia. Bu. Sebenarnya kalau untuk pemberian anak dengan ARV ini, kalau memang dia tidak punya kondisi khusus, gejala klinisnya nggak maksudnya bisa biasa, nggak memburuk atau dia bisa kelihatan ya, itu bisa kok diberikan di tempat di mana ibunya mendapat obat ARV. Karena nanti malah kalau dipisah-pisahkan itu yang membuat lost to follow up kan, ngambil obat anaknya beda, ngambil ibunya beda. Jadi ini kalau tapi dengan syarat ya, tidak bayinya tidak ada kondisi khusus. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Afri sudah menjelaskan gimana Pak Nahampun. Jadi diupayakan dalam satu layanan yang sama dengan sang ibu gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan ini dari Ibu Septiana Huta Julu. Apakah ingin bertanya, Bu? Ibu Septiana? Atau Bapak Ibu dari layanan lain yang ingin Tidak ada Bu. Tidak ada Bu. Bu. Oke, dari Padang Lawas, apakah ada tadi yang open mic? Oke, Pak Pardingotan Sinaga, silakan Pak. Halo. Halo, iya Pak, silakan Pak Pardi. Perkenalkan dulu, saya Pardingotan Sinaga. Saya kesehari-harian aktif dalam pendampingan anak dengan HIV yang dimana di bawah Yayasan Peduli Anak dengan HIV. Tadi saya mendengar sekilas terkait pengobatan obat ARV anak itu sudah bisa diberikan di semua layanan kesehatan yang sudah PDP. Tapi kan Bu, yang biasa saya temukan dan teman-teman tim, banyak kasus ketika pasien itu mengakses obat ARV-nya di layanan luar dari Adamalik, khususnya banyak kasus yang kita temukan pasien itu dirujuk lagi ke Adamalik, tapi dengan kondisi buruk. Setelah di asesmen oleh dokter spesialis alerginya, ternyata banyak kasus yang ditemukan ARV-nya lah dosisnya nggak tepat, terus dan pengobatan-pengobatan yang lainnya itu kurang pas gitu. Itu bagaimana menyikapinya? Baik, terima kasih banyak. Sepertinya
Iya Mbak Afri, Dokter Afri silakan. Terima kasih Iya, dokter. terima kasih Pak. Sepertinya ini kasuistik ya Pak ya. Kita harus melihatnya case by case. Jadi hal-hal seperti ini memang nggak bisa disamakan. Jadi tetap ada pemantauan juga untuk terkait dengan bayi-bayi. Tapi memang kembali lagi kalau memang dari awal ibunya sudah diberikan ARV, kemudian anaknya lahir dan tidak ada tanda kondisi khusus, itu silakan diberikan untuk bisa profilaksisnya di puskesmas kalau ibunya memang di puskesmas. Tapi kalau memang ibunya di rumah sakit ya silakan disatukan dengan di rumah sakit. Jadi sebenarnya kita ini lebih keadaan mendekatkan dengan pasien Pak untuk pasien case-nya sehingga dia bisa mendapat perawatan yang lebih komprehensif. Kalaupun seandainya ada seperti yang Bapak katakan tadi, ini berarti dokter-dokter PDP kita yang harus tanggap untuk melihat kalau memang bayinya nggak bisa diprofilaksis, jangan malu untuk segera merujuk sehingga kasus yang seperti Bapak sampaikan tadi tidak terjadi. Terima kasih Pak. Izin Bu, yang saya maksud tadi itu untuk pengobatan ARV-nya bagi anak yang sudah positif, bukan profilaksis. Di sini Bu. Oh, kalau sudah apalagi sudah positif ya Pak ya, biasanya sebenarnya hal-hal seperti ini kembali lagi kalau kita melihat kalau dia udah dalam keadaan pengobatan ARV, biasa kan akan datang setiap bulan ya Pak, bagaimana kepatuhannya. Jadi kalau memang dia datang patuh obatnya itu jangan sampai terlambat lah. Biasanya petugas kan juga bisa aware dengan itu. Yang saya khawatirkan adalah ini lost to follow up. Udah makan obat, kemudian tidak patuh, baru muncul 3 bulan lagi. Nah ini pastinya tentu akan dirujuk. Jadi kita lihat juga seperti yang saya katakan di awal, case by case. Bisa jadi di awal memang dia tidak patuh, tidak datang tepat pada waktunya, sehingga hal-hal seperti ini terjadi. Balik ke mana nih, ke moderator. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Dokter Afri. Bagaimana Pak Pardinggotan tadi sudah disampaikan kalau untuk yang dirujuk mungkin dilihat case by case-nya ya, terutama apakah anak yang sudah ODIF tersebut diberikan atau mendapat pengobatan ARV rutin. Kalau dia biasanya rutin mengambil obat dan adherence pengobatannya baik, harusnya tidak perlu merujuk sampai ke rumah sakit besar karena kan kita pasti berasumsinya dia tidak mengalami yang namanya komplikasi atau gangguan lanjutan. Kurang lebih seperti itu. Pak Parninggotan, ada lagi yang ingin tambahkan Pak? Cukup sih Mbak, cuman berarti di sini kalau saya lebih tegas lagi berarti ataupun ya untuk pemberian informasinya kepada dokter-dokter kita di semua PDP. Karena memang kenapa tadi saya mempertanyakan hal tersebut karena kalau saya kan memang posisinya di Medan ya Bu ya, cuman sering menemukan kasus anak dari hulu kabupaten di mana dirujuk berbeda ketika didampingi dan ketika ditanyakan kepada dokter yang menangani di Medan dengan kondisi klinis yang memang sudah tidak baik-baik saja dan setelah diasik lagi terkait pengobatan-pengobatannya banyak yang kurang pas. Contoh kayak pemberian ARV dengan adanya miskomunikasi mungkin atau bagaimana yang diberikan juga kotrinya bersamaan dengan ARV yang akhirnya sempat kemarin itu ada kasus dari Samosir, dia pengobatan di sana gitu kan, dan dirujuk kemarin setelah di asesmen dokter dia ada malik opname beberapa kali, ternyata dia mengalami peningkatan fungsi hati dan akhirnya beberapa bulan kemudian anak ini exit. Setelah di asesmen lagi, kenapa dia mengalami kenaikan fungsi hati, ternyata pemberian ARV dan kotrinya itu diberikan bersamaan dan
ketika kita tanyakan kepada orang tuanya, tidak ada komunikasi yang disampaikan kepada orang tua dari pihak layanan, baik dokter ataupun perawatnya, bahwasanya ARV dan kopling itu tidak boleh diberikan bersamaan. Itu sih, Bu. Oke, terima kasih banyak Pak Nikotan. Berarti ini informasi buat kita semua ya Bapak Ibu, kalau lebih aware gitu untuk saling bertukar komunikasi, terutama petunjuk penggunaan obat ya, Bang. Itu yang mau ditekankan ya, Bang. Oke, terima kasih banyak Bang Parningotan. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Mumpung waktunya masih sangat panjang, banyak hal yang bisa yang masih mungkin ada di kepalanya, pengen ditukar, di-sharing-kan. Enggak, kita buka sesi diskusi mungkin untuk 3 pertanyaan selanjutnya. Izin, tadi saya juga barusan cek di kolom chat dari Apoteker Leni Firmanzos Tampu Bolon. Tadi ada bertanya, mungkin boleh dijawab sama Dr. Apri ataupun Mbak Putri, silahkan. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Tadi dikatakan zidofudin profilaksis diberikan di usia 6-12 jam. Bila sudah lewat, apakah masih bisa diberikan? Nah, kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Mungkin Dr. Apri boleh bantu dijawab, Dok? Berapa, Bu? Profilaksis itu diberikannya di bawah 6 kalau nggak salah. jam, 6-12 jam atau 72 jam ya Bu ya, maksimal ya Bu. Yang 72 jam maksimalnya. Ini berapa tadi pertanyaan? 6-12 jam. Mungkin pertanyaannya diganti seperti ini Bu Afri, kalau misalnya sudah lewat dari 72 jam, apakah juga Itu dia tetap pertanyaan. kita berikan profilaksis ya? Iya, benar. Bu Izin, Afri, Dr. Afri. Mikrofonnya masih mute, Dokter. Ya, Put, gimana, Put? Silakan, Put. ya kalau misalnya ada bayi yang diberikan profilaksis lebih dari 72 jam, itu apakah tetap diberikan profilaksis atau gimana ya Bu? Bisa tetap diberikan ya Bu? Tetap bisa, tetapi memang ini kembali lagi, jadi hasilnya kan kurang maksimal ya. Ya, kurang efektif ya Bu ya. Jadi makanya sebisa mungkin di kabupaten kota Bapak dan Ibu harus punya minimal satu aja profilaksis ya Bu Afri ya. Atau kalau bisa lebih efisien lagi mungkin sudah didata nih di kabupaten mana yang ada ibu hamil ODIF-nya. Jadi sudah langsung tersedia dulu obatnya gitu Bu. Ibu dan Bapak. Iya, benar seperti yang dikatakan Mbak Putri sama Dr. Afri. Jadi kita data ya Bapak Ibu terkait ibu hamil dengan HIV yang ada di daerah kita supaya ada nih sediaan untuk profilaksis bayinya. Untuk Bapak Ibu yang bertanya terkait materi tadi di kolom chat sudah ada diberikan Mbak Putri materi terkait penggunaan regimen obat pada bayi dan anak. Mungkin boleh nanti Mbak Apri mungkin boleh saya japri untuk minta ininya ya Mbak, dokumen materinya supaya bisa saya bagikan kembali ke teman-teman. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada pertanyaan? Mangga waktu dan tempat dipersilahkan. Yang mau raise hand dulu boleh. Oke, dari kolom chat dari RR dari RSUD Rantau Parapat, dari Ibu Siti Khadijah. Izin bertanya, kami sudah input di SIHA 2.1 pasien usia kurang dari 5 tahun dengan berat badan 10 kg.
kami berikan Zidofudin 100 mg 2x1, Lamivudin 75 gram 2x1, dan dolutegravir 15 mg 2x1. Anak dengan TB dan HIV. Anak dengan TB. Namun keterangan tidak sesuai standar. Oke, untuk mekanisme di SIHA-nya mungkin ya. Mbak Putri boleh dijawab, Mbak? Iya, berarti ini regimennya itu Zidofudin 100 ditambah Lamivudinnya yang 70. 150 ditambah DTG ya. DTG, benar, Mbak. DTG-nya yang 10 ya, Bu. Atau di regimennya Ibu bikin sendiri Zidofudinnya 100, Lamivudinnya 75 gitu. Karena kalau di regimen kan nggak ada sediaan Lamivudin 75 ya, yang ada 150. Benar. Mungkin Bu Siti Khadijah boleh open mic-nya, Bu? Mungkin boleh dijelaskan secara langsung nih. Iya Mbak, kami bagi dua Mbak. Biasanya karena kemarin kami ikut regimen pernah yang dari Adam Malik seperti itu Mbak. Regimennya berarti di tulisan SIHA-nya Ibu bikin sendiri jadi 150, enggak 150. Oh, 150. Zidofudinnya 100, Lamivudinnya 150 dan DTG-nya 50 atau yang 10 mg. DTG-nya berapa, Bu, kalau di SIHA yang Ibu tulis? Yang dicatat. Ibu Siti, silakan, Bu. Yang 10 mg Mbak. Oh, yang 10 mg. Zidofudin 100, Lamivudin 150 plus DTG-nya 10 ya. Ya, mungkin memang nanti Mbak Sukma bisa menambahkan ya. Mbak Sukma ada di sini, tim SIHA. Kalau dilihat sebetulnya ini standar sih ya, karena untuk anak-anak sediaannya sudah miligramnya sudah tepat gitu. Tapi mungkin di SIHA ini karena kami juga sedang pengembangan regimen, perbaikan seperti itu. Jadi mungkin dibacanya masih tidak standar. Tapi secara pemberian obat sebetulnya sudah betul sih, Ibu. Gitu. Mbak Sukma ada tambahan, Mbak Sukma? Mbak, maaf, untuk tambahan, mungkin tidak, misalnya gini, itu pemberian obat 30 hari. Tetapi kan kita mungkin tidak kayak entah misalnya Lamivudin, dia kan 150 mg. Tapi yang diberikan kan 75 mg. Jadi di sampingnya itu kan ada keterangan. Di situ kita buat dosisnya 2 kali 75 mg. Mungkin di situ bisa membantu karena kan jumlah obatnya itu kan nanti bisa berbeda ya. Kalau dia 75 mg, dia kan berarti cuma 15 tablet gitu kan, nanti jumlah obatnya kita kurangin dan ada keterangan di samping. Takutnya dosisnya itu tidak sesuai, mungkin jumlah obatnya itu berlebih karena itu mungkin dosis dewasa ya kali. Gitu Mbak, untuk sekedar menambahkan. Ibu, ini berarti bisa dikasih yang sediaan dispersible tuh Bu tadi, Zidofudin 60 sama Lamivudinnya 30. Banyakan ya. Ini umurnya berapa, Bu? Anaknya berat badannya berapa? Oke, mungkin Mbak Siti itu dipertanyakan anaknya berat badannya berapa? Berat badannya ya, Mbak. Tadi kalau berdasarkan ini sih berat badan anaknya 10 kilo. Tuh Mbak, usianya masih kurang dari 5 tahun. 10 kilo masih bisa pakai yang sediaan ini Bu, yang Zidofudin dispersible. Bentar ya, saya share screen. Nah ini nih, kalau 10 kilo berarti dia ada di sini nih. 2 di pagi hari, 2 tablet di pagi hari, 2 tablet di malam hari Bu Siti Khadijah. Gitu. Iya, baik, jadi Ibu nggak repot-repot terus ya, buyur atau kotek-kotek gitu nanti malah
malah nggak ini apa namanya nggak sesuai dosisnya karena lamivudinnya ini 75 ya 75 berarti separuhnya sidofudin 1 tablet ya. Iya kalau bisa mungkin bisa dimanfaatkan nih Bu yang sediaan dispersibelnya ya Bu ya. Nggak ada Mbak, adanya yang pisahan Mbak. Ada di provinsi ya Bu Diah ya Mbak Anggi ya obat ini. Ada Mbak Putri. Itu tadi makanya setelah nanti pertemuan ini dengan harapan kami ini bisa kami distribusikan dan tidak ada lagi penolakan dari layanan baik dari layanan ataupun dari kabupaten kota seperti itu Mbak Putri. Mungkin sebelum Ibu distribusikan mungkin Ibu bikin izin ya Ibu mungkin Iya, bikin nggak list apa-apa. dulu baru di apa namanya baru di share gitu ke kabupaten kota dan mungkin kalau ada jejaring sampai ke Vaskes gitu bisa di share ini dapatnya sekian sekian gimana gitu. Jadi karena sifatnya alokasi kan kita juga biar sama-sama sama-sama enak biar sama-sama sepakat gitu ya. Jadi sebelum didistribusikan, baiknya memang list daftar jumlah obatnya apa itu disampaikan terlebih dahulu mungkin Ibu dengan pertimbangan seperti tadi, oh pasien anaknya ada di situ, pasien anak barunya per, per bulan atau per tahun ada berapa. Nah, dengan asumsi-asumsi seperti itu untuk meyakinkan juga supaya Vaskes ini bersedia untuk menerima sediaan obat ini. Apalagi mungkin tadi kayak profilaksis ya, profilaksis kan itu perlu disediakan minimal 1 atau mungkin kalau misalnya stoknya sangat terbatas, bisa aja disimpan dulu di kabupaten kota sehingga ketika ada ibu mau bersalin baru didistribusikan gitu. Kalau misalnya sangat terbatas, tapi kalau stoknya cukup banyak bisa ditempati di semua vaskes yang melayani ibu bersalin misalnya. Nah, itu bisa juga di stok di masing-masing layanan itu satu gitu. Kemudian Mbak Putri tadi kan dari data yang sudah kami kumpulkan di SIHA 2.1. Jadi kan kebanyakan kita lihat di situ pemberian ARV anaknya itu tenofovir lamivudin gitu ya Mbak Put. Sementara kan kalau sesuai dengan PMK itu tidak yang lebih disarankan itu kan pemakaian abakavir dan lamivudin kalau saya nggak salah ya Mbak Put. Kalau salah mohon koreksi. Jadi apakah ini diteruskan seperti itu atau gimana saran dari Mbak Putri atau apakah harus diganti atau diteruskan yang sudah diberikan selama ini Mbak Putri? Jadi gini, anak-anak itu kan di kita itu definisinya 0 sampai 15 tahun, Bu. Sementara di beberapa obat atau pilihan regimen, ada tadi kan remaja ya, remaja dan dewasa gitu kan, Bu. Nah, kalau misalnya dia memang yang pakai tenofovir itu usianya sudah remaja, ya mungkin memang kita nggak bisa lagi kasih sediaan atau obat anak atau bayi, Bu. Jadi memang kita perlu mapping nih berapa sih anak-anak yang memang sudah eligible menerima sediaan tenofovir seperti dewasa gitu, Bu. Yang disarankan untuk misalnya pakai yang regimen remaja atau dewasa lah yang tenofovir lamivudin itu apakah berdasarkan usianya atau yang tadi seperti Mbak Putri jelaskan yang berat badannya sudah lebih dari 25 kilogram ya kalau nggak Iya. salah. Kalau misalnya di sini sih sampai 10 tahun ya, Bu ya. Kalau di sini nih 10 tahun. Jadi di atas 10 tahun itu sebetulnya sudah dianggap apa namanya? Remaja ya di sini ya. Remaja Nah, ya. ini. Dewasa dan remaja. Kalau di sini untuk pemisahannya di dalam Permenkes memang di bawah 3 tahun dan 3 sampai 10 tahun, Bu. Kan kalau 10 tahun juga berat badannya pasti udah di atas 25 ya, 25 kilogram itu sudah bisa menerima sediaan yang dewasa. Kalau misalnya yang ada nanti pasien yang di bawah 10 tahun yang selama ini memakai regimen dewasa, apakah itu diteruskan atau saran Mbak Putri Contohnya regimen dewasanya apa, Bu? yang seperti misalnya Duvinevi yang digerus Bisa. tadi lah ya kan Bu, ya Mbak Heeh. Put ya misalnya, atau yang sudah pakai misalnya TLD atau TLE seperti itu Mbak. Ya, bisa. Karena kita ada 2 acuan ya, ada umur dan juga ada berat badan.
gitu. Kalau umur itu cuma maaf ya, saya balik lagi ya. Kalau umur itu dia membatasi regimen apa yang bisa digunakan. Regimen ya Bu, regimen bukan sediaan. Kalau berat badan itu kita bisa memilih sediaan dewasa, sediaan anak gitu ya. Kalau dewasa tadi Duviral. Duviral itu sediaannya udah untuk dewasa 25 kg ke atas gitu. Jadi misalnya ini nih pilihan utamanya AZ 3 sampai 10 tahun, pilihan utamanya Zidovudin, Lamivudin dan Efavirenz. Nah, ini kalau misalnya dia berat badannya usia 7 tahun misalnya 7 tahun tapi berat badannya dia sudah 26 kg misalnya. Nah, ini nggak apa-apa dia udah bisa menggunakan Duviral, Bu. Jadi kita nggak usah dorong untuk pakai yang dispersible lagi karena dari berat badan itu sudah memenuhi untuk mengkonsumsi yang sediaan Duviral dewasa. Terima kasih Mbak Putri. Iya. Baik Mbak Putri, terima kasih banyak untuk penjelasannya Mbak. Mungkin tadi yang bertanya Mbak Siti udah kejawab ya Mbak, terutama tadi untuk keterangan tidak sesuai standar di SIHA tadi kalau nggak salah mau didetailin sama Mbak Sukma. Mbak Sukma boleh dikasih responnya Mbak terkait tadi kalau regimen anak yang dituliskan di SIHA sebenarnya menggunakan dosis dewasa dengan keterangan tidak sesuai, apakah itu boleh atau enggak Mbak? Mbak Sukma, izin Mbak. Iya, maaf ya, ada apa? Ya Mbak Sukma tadi terkait si pencatatan di SIHA-nya Mbak untuk dosis anak dari ada keterangan tidak sesuai standar, apakah itu nggak apa-apa Mbak? Jadi sebenarnya gini Mbak, alasan tidak standar itu adalah ketika dia itu sudah disimpan kunjungannya, tapi jadi dia udah dipilih regimennya, tapi disimpan kunjungannya. Jadi kita menyarankan bahwa ketika melakukan penginputan diselesaikan kunjungannya gitu Mbak. Jadi nanti dia tidak terdapat regimen-regimen yang tidak standar gitu. Ini juga kita usahakan juga sekarang lagi komunikasi dengan tim IT gimana memanipulasi atau membuatnya menjadi standar gitu. Tapi memang beberapa yang kita temukan dari Vaskes adalah regimen non standar itu terdapat ketika pasien itu ketika RR itu udah menyimpan nih laporannya gitu, tapi dia belum menyelesaikan kunjungan. Nah, belum menyelesaikan kunjungan di SIHA. Nah, itu nanti akan muncul tuh Mbak regimen yang non standar seperti itu. Baik Mbak Sukma, berarti penjelasan sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Kunjungannya harus difinalisasi supaya keterangan non standarnya tidak muncul. Kurang lebih seperti itu ya Mbak Sukma? Iya, benar Mbak. Yang satu lagi mungkin untuk validasi regimen. Jadi kemarin juga saya dapatin dari beberapa laporan gitu ya, untuk khusus Provinsi Sumatera Utara, kalau ini saya validasi ke Mbak Ica ya, TO-nya itu beberapa regimen itu masih panjang banget atau ada yang hanya terisi misalnya tenofovir lamivudin, sedangkan dolutegravirnya tidak terisi. Nah itu kan tidak pernah kita temuin regimen hanya TDF tritisi gitu, pasti ada di belakangnya. Nah itu harap dilihat lagi sebelum menyelesaikan kunjungan agar ketika penarikan regimennya sudah benar dan nanti perhitungan kita kebutuhannya benar juga seperti itu ya Mbak ya. Oke Mbak Sukma. Terima kasih banyak Mbak Sukma untuk insight-nya. Bapak Ibu di sini juga udah ditegasin ya untuk lebih hati-hati lagi menginputkan di SIHA, dipastikan dulu sebelum benar-benar memfinalisasi pemberian SIHA. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi di kolom chat. Kurang lebih ini dari Ibu Evi. Ibu Evi dari Puskesmas Huta Baginda. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Ada pasien usia 7 bulan dan sudah saya ulangi. Ada pasien usia 7 bulan dan sudah kami berikan profilaksis Zidovudin dan sudah dilakukan pemeriksaan EID. Tapi sampai sekarang belum keluar hasil EID-nya. Apakah profilaksisnya tetap dilanjutkan, Bu, sampai hasil EID-nya keluar? Dan kalau dilanjutkan, sampai berapa lama ya, Bu,
Mungkin izin Dokter Apri boleh dijawab dok terkait pertanyaan ini dok. Bayinya ASI nggak? Oke, bayinya ASI nggak Mbak Evi dari Puskesmas Huta Baginda? Boleh mungkin langsung open mic saja. Iya. Oh, enggak diberikan ASI, dok, mulai dari awal setelah lahir. Izin Dokter Apri, bayinya tidak diberikan ASI dok. Syukurnya bagus kan? Maksudnya bayinya sampai sekarang gimana? Masih bagus, dok. Isinya masih bagus, dok. Iya, kalau memang sudah tidak diberikan, ya tidak diberikan ASI sesuai dengan yang di Permenkes kita, berarti sampai 6 minggu sampai kita tunggu. Tapi mungkin ini bisa menjadi mention untuk Mbak Dia, untuk tanya ya, hasil itunya udah kapan dikirim, biar kita juga nanti coba untuk tracing ke Darmais ya? Iya Bu. Iya Bu, nanti boleh nanti di Japri aja ya Bu Evi, siapa nama bayinya nanti supaya dicek ke Darmais apakah hasilnya sudah keluar atau belum gitu. Iya, siap Bu. Iya. Baik, terima kasih banyak Dokter Afri, terima kasih banyak Bu Dia untuk penjelasannya. Terima kasih banyak Bu Evi sudah bertanya juga. Selanjutnya Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom saat ini, apakah masih ada yang ingin bertanya? Boleh open mic atau raise hand, atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Bapak Ibu silahkan. Oke, Kak Merdiana dari YP Adha ingin bertanya kembali. Iya Kak, silahkan. Iya, terima kasih. Sekali lagi aku mau bertanya, ibu-ibu dokter yang apa ya, yang lebih mengetahui mungkin ya. Izin bertanya sedikit, jika ada anak diketahui selama ini dia menggunakan ARV regimen abatakhir lamipudin dengan dengan lopirito, jika terdiagnosa dia diagnosa TB, yang mana kita tahu kalau menggunakan TB, pasien yang menggunakan regimen lopi dan ritonavir harus double dosis gitu, karena kita tahu regimen itu cukup besar dosisnya gitu. Apakah jika selaku orang tua atau pengasuh meminta untuk beralih ARV ke dolutegravir, yang kita tahu dolutegravir itu ready stock, bisa nggak kira-kira tanpa harus ada embel-embel pemeriksaan resistensi dan lain-lain? Kira-kira seperti apa tanggapan ibu-ibu dokter yang ada di room ini? Itu sih kira-kira, karena kebanyakan di ada malik anak menggunakan regimen lopirito itu ada lebih dari 5 anak, karena kan nggak menutup kemungkinan anak itu rentan dengan yang namanya TB. Dan yang setahu saya, kalau orang dengan HIV positif TB menggunakan regimen lopirito, obatnya itu double dosis. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik Kak Merin, terima kasih banyak Kak. Mungkin pertanyaan ini ditujukan ke Dokter Apri mungkin ya. Dokter Apri, izin dok, mungkin boleh arahannya dokter terkait pertanyaan tersebut. Oke, makasih. Kalau kita bicara TB kan, kalau dewasa kan DTG-nya harus ditambah ya. Kalau DTG-nya, jadi ini kembali lagi sebenarnya kalau udah dengan apa ya, dengan penyulit ini kan udah ada komplikasi. Jadi kita minta arahan untuk ke dokter spesialisnya. Apalagi kalau ada malik ya, ada malik kan lengkap semuanya. Jadi pertimbangan dokter klinisi juga untuk, tadi kan Ibu bilang apakah boleh diganti. Jadi ini kembali lagi Bu, kita ke arahan klinisi, karena ada dokter Tambar di situ, Apanli kita, sehingga kita tetap butuh untuk masukan dari beliau. Kalau dari kita sih Bu,
kembali lagi untuk mengganti obat itu adalah wewenang untuk switch atau apapun, walaupun dia TB atau apa, itu wewenang dari klinisinya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Afri. Jadi dikembalikan lagi kepada dokter klinis yang ada di layanan ya dok, terkait apakah boleh switch atau ganti regimen pada penggunaan obat anak yang tadi anaknya terkena komplikasi TB kurang lebih. Untuk Kak Medriana, apakah sudah cukup Iya. jelas? Sebenarnya kalau untuk cukup sebenarnya ngambang ya Mbak, ngambangnya kenapa? Karena jujur kalau di Adam Malik kebetulan kalau untuk orang dewasa kan sama dokter Tambar. Kalau ini kan untuk anak kan di polialergi imunologinya ya beda dokter. Cuman kalau di dokter itu saya pernah sharing curhat gitu ya kan. Kira-kira ada kasus seperti itu. Bisa Kak kira-kira itu di switch ke BTG gitu kan. Karena saya pernah sosialisasikan terkait BTG 10 mg bahwasannya ready di tes, dokternya bilang gini, regimen itu bakalan ready kah seterusnya gitu ya. Saya kan nggak juga mungkin bisa menjamin kan gitu. Yang saya beratkan adalah kita tahu dosis lopinavir dan ritonavir itu cukup besar. Kalau digunakan untuk anak dengan HIV dengan double dosis, obat TB aja udah berapa dosisnya, obat ARV-nya aja udah berapa, ditambah lagi dengan regimen lopinavir ritonavir berapa miligram. Dan kemarin dokternya mau buat ini harus cek resistensi. Sementara kita tahu cek resistensi itu nggak sembarang seperti cek CD4 gitu, nggak semudah itu. Di Medan nggak ada. Kalau ada pun sekian juta gitu. Ya nggak semua orang bisa sanggup. Itu dia. Itu sih dilema kita kalau misalnya ya sampai saat ini belum ada menemukan. Jangan sampai Kedengaran nggak nih suaranya? Iya dokter, kedengaran dokter. Terima kasih Bu. tambah TB tambah lagi gitu. Itu sih dok agak-agak gimana gitu. Iya Kenapa benar. enggak gitu. Bu, ini menjadi perhatian kami. Kita nanti buat ini ya secara nasional ya untuk update buat anak ya. Udah lama juga kan untuk anak, terakhir dengan yang nepirapin beberapa waktu yang lalu ya, tahun 2002 akhir atau berapa ya, 2023 awal, 2002 deh kita buat itu. Jadi kayaknya kita perlu update lagi. Nanti kita akan pertemuan Zoom seperti ini juga nggak lama, tapi kita akan minta Idai untuk menjadi narasumber ya, sehingga ini menjadi masukan lega dan refreshing buat Bapak Ibu di Fasiankes. Terima kasih Bu masukannya. Terima kasih banyak dokter sudah menanggapi responnya dengan cepat. Semoga nanti ada pertemuan selanjutnya untuk menyikapi masukan-masukan seperti ini ya kan dok? Oke, Bapak Ibu, mengingat waktu sudah mendekati jam 11.30, kami membuka satu pertanyaan lagi apabila masih ada yang ingin bertanya. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, apakah masih ada? Oke, mungkin sebelum kita izin ini oke, ini di kolom chat ada masukan juga untuk kita semua. Mohon selalu diupdate stok yang ada dan bila stok kosong mohon diinformasikan langsung agar digantikan langsung ke stok sama. Mungkin terima kasih untuk masukannya untuk kita semua. Oke, mungkin demikian pertemuan kita hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak sebelumnya untuk
Dr. Afri, Mbak Novi, dan juga Mbak Putri yang sudah hadir pada pertemuan kita hari ini. Banyak sekali insight yang sudah kami terima. Mbak Sukma juga, terima kasih Mbak Sukma sudah hadir di sini. Dan Bapak Ibu sekalian dari Kabupaten Kota dan Layanan, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya dan ingin bertanya dan ingin tahu lebih banyak untuk regimen obat anak ya Bapak Ibu. Namun sebelum kita menutup pertemuan hari ini, mungkin Bapak Ibu boleh dibuka kameranya sebagai dokumentasi pada kegiatan kita pagi menjelang siang hari ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu, tadi di kolom chat juga sudah ada dibagikan link absensi. Mohon berkenan untuk mengisi link absensinya ya Bapak Ibu. Baik, ini kita ada 290-an yang hadir di Zoom hari ini. Wow, sangat banyak ya Bapak Ibu. Mungkin yang sudah open cam, boleh dirapi-rapikan sedikit. Oh, kirim ulang link absensinya. Siap. Kita kirimkan ulang dulu link absensinya. Baik, Bapak Ibu, sudah standby ya di depan kameranya. Ini ada 295 peserta, kurang lebih ada 7 slide, Bapak Ibu. Mohon ditahan posenya. Jadi saya akan mulai melakukan capture untuk slide pertama. Boleh yang dengan pose kebanggaan kita 3-0, Bapak Ibu. Nggak bisa buka Kak Anggi. Oke, sebentar, nanti untuk link absensi akan dikirimkan ulang ya Bapak Ibu. Baik, kita berfoto dulu untuk slide pertama. Saya hitung mundur, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya untuk slide kedua. Tetap ditahan posenya ya Bapak Ibu. Saya hitung mundur, 3, 2, 1. Baik, selanjutnya untuk slide ketiga. Saya hitung mundur ya Bapak Ibu, tetap ditahan posenya. 3, 2, 1. Oke. Slide keempat. Tetap ditahan posenya ya Bapak Ibu. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Selanjutnya slide kelima. Slide kelima, saya hitung mundur ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Slide terakhir Bapak Ibu. Mohon ditahan. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir dan sudah berpose. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak untuk waktunya Bapak Ibu sekalian. Boleh melanjutkan kegiatan sehari-harinya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Bu Afri, terima kasih Mbak Putri, Mbak Sukma, Mbak Novi, Terima kasih kawan-kawan Bapak semua. Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sudah bermanfaat ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Putri. Sampai Terima ketemu kasih Bu. lagi. Terima kasih Bu Putri. Iya, sama-sama Bapak. Gimana keluar ini? Keluar kan keluar. Terima kasih Bapak Ibu. Mana link? Hah?
Izin Bapak Ibu, mungkin boleh di login dulu email Gmail-nya supaya bisa dibuka daftar hadirnya ya Bapak Ibu, karena kalau belum login email, belum di login emailnya, daftar hadirnya belum bisa dibuka Bapak Ibu. Terima kasih.